يا عبادي الذين Sesungguhnya karunia Allah, kasih sayang Allah kepada umat Islam ini, umat Nabi Muhammad sangat besar. Dan kita harus sadari itu. Kita harus sadari bahwasanya karunia Allah kepada kita sangat besar. Seandainya kita hidup di zaman zaman Nabi sebelumnya, mungkin kita akan susah payah menjalani kehidupan. Atau seandainya hubungan yang dulu sama dengan yang sekarang, mungkin kita akan susah. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Hadirin Bapak Ibu jamaah Fasilitas Ibadah Imam Ali. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-9 yang akan nanti disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Fauzi BDI. Semoga pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita sama-sama mendengarkan kajian kita pada malam ini. Untuk nantinya kita berkesempatan untuk bertanya setelah penyampaian materi. Untuk mari kita acara kajian kita pada malam ini dengan sama-sama melepaskan pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ustaz Muhammad Fauzi untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man wala. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat, nikmat dan taufik serta hidayah yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih istiqomah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keistiqomahan kita ini sampai akhir hayat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan tidaklah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berislam, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Allah yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah yang kita hormati, pengurus Masjid Asy-Syifa Al-Taqwa, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemuda, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, yang ulangi sedikit kajian kita pada pekan lalu supaya kita tidak, atau supaya kita lebih ingat lagi apa yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Apa itu hadirin? Yaitu tentang apa yang ingat? Cara mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut disebutkan, man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, maka aku telah
mengumumkan berperang dengan dia. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat suka, Allah sangat cinta apabila kita mendekatkan diri kepadanya dengan cara melakukan ibadah-ibadah yang wajib, baik kewajiban kita sebagai seorang muslim atau kewajiban kita sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai pemerintah, penegak hukum, hakim dan seterusnya, atau kewajiban kita sebagai masyarakat. Kemudian apabila kita menambahkannya lagi dengan ibadah-ibadah yang sunnah, tidak wajib, tapi kita tambahkan dengan yang sunnah. Setelah kita melaksanakan yang wajib, kita tambahkan dengan yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya itu. Dan apabila hamba itu telah dicintai oleh Allah, Allah akan menjadi matanya, yang dengan itu dia melihat. Allah akan menjadi telinganya, yang dengan itu dia mendengar. Allah akan menjadi kaki dan tangannya, yang dengan itu dia berbuat. Dan apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengistijabah doanya. Itu kira-kira ringkasan pada pertemuan yang kemarin. Jadi hadirin yang rahmatullah, walaupun sholat tahajud itu sebaik-baiknya sholat sunnah, sebaik-baiknya sholat sunnah, karena dia membutuhkan niat yang kuat dan mujahadah, usaha yang keras supaya orang bisa sholat tahajud. Tanpa niat yang sungguh-sungguh, yang ikhlas, tanpa usaha yang kuat, mustahil orang itu bisa sholat tahajud, mustahil. Tapi walaupun sholat tahajud ini sebaik-baiknya sholat sunnah, tetap lebih bagus sholat wajib, tetap lebih bagus sholat subuh, tetap lebih bagus sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya, karena yang wajib ini lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada yang sunnah. Kemudian sekarang hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita lanjut pada hadis ke-39. Setelah ini sisa 3 hadis. Semoga bisa selesai sebelum Ramadan. Ramadan itu awal Maret ceritanya. Awal Maret jadi Ramadan. Ya mungkin nggak nyampe 3 bulan ya, nyampe 3 bulan kita akan masuk pada bulan Ramadan. Kita mulai dengan berdoa dari sekarang ini supaya Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan yang berkah. Yaitu kita dengarkan hadis dari Ali bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini hadisnya sangat pendek, mudah-mudahan bisa 2 hadis. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Berarti ini adalah sepupunya Nabi, karena Ibnu Abbas ini anaknya Abbas, dan Abbas ini pamannya Nabi, sepupu Nabi. Semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha tajawazani an ummati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku karenaku. Ini indahnya di sini. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karenaku. Artinya Allah memberi maaf, Allah memberi ampun, Allah memberi uzur kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan kesalahan dikarenakan keagungan dan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. Ini istimewanya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberi maaf pada 3 hal. Apa ini? Yang pertama, al-khota'ah. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, masuk ke dalam 3 ini, Allah berikan kita maaf, ampun, maaf. Yang pertama, al-khota'ah. Kalau kita melakukan kesalahan itu dikarenakan tidak sengaja, tidak sengaja. Kemudian yang kedua adalah an-nisyana.
kalau kita melakukan kesalahan itu karena lupa. Dan yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, kalau kita melakukannya karena dipaksa atau terpaksa. Nah, ini yang Allah ampuni ya, ibu-ibu ya. Satu, apa? Tidak disengaja, tidak ada niat, maksudnya tidak ada niat. Yang kedua, lupa. Dan yang ketiga, dipaksa atau terpaksa. Walaupun dalam hadis yang lain itu ada hadis bunyi ini, rufi'al qalamu an thalathin, Allah memaafkan umat Nabi ini dikarenakan tiga. Anisofi hatta yablugha, Allah maafkan perbuatan salah anak kecil sampai dia balik, Tapi yang kita lihat di media sosial ada orang dewasa yang membunuh anak kecil. Lihat, dengar ya, pernah nonton ini baru ini, bocah-bocah baru 2-3 tahun begitu, 2 atau 3 orang yang dibunuh. Itu dikarenakan anak kecil ini, ya biasa anak kecil itu suka molok-molok orang, suka ngejek-ngejek, tapi dimasukkan ke dalam hati. Akhirnya orang ini apa? Membunuhnya, dipanggil, dimasukkan ke rumah, kalau salah dibunuh, ditutup mukanya, meninggal 3-3 kecil-kecil sekali. Yang kata pelakunya itu yang membuatnya sakit hati, bukan hanya karena anak kecil itu yang molok, tapi didukung juga oleh orang tuanya juga ikut molok. Nah, ini menjadi perhatian dan pelajaran bagi kita semuanya untuk mengontrol dan mengendalikan anak kita. Tapi apapun itu seharusnya karena itu anak kecil mestinya harus dimengerti, karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan Allah mengampuni anak kecil yang berbuat salah sampai dia balik. Kemudian wa aninna ini hatta yastaqiro, Allah juga mengampuni atau memaafkan orang yang tidur sampai dia bangun tidur. Jadi tidak ada dosa selama dia tidur ini, walaupun dia maksiatnya bagaimana, selama dia tidur tidak ada dosa. Kemudian yang ketiga, wa anil ma'tuhi hatta yabra, orang gila sampai dia sadar. Gila sampai dia tidak ada dosa, sama juga tidak ada pahalanya. Kalau ada orang gila tidak sholat, tidak dapat pahala. Tidak dapat dosa. Kalau dia pun sholat juga tidak mendapatkan pahala. Itu hadis yang lain. Tapi hadis ini kita bahas jemaah ini sangat singkat sekali. Allah menentukan umat Nabi dikarenakan keagungan Nabi pada 3 hal. Yang pertama adalah tadi tidak sengaja, yang kedua ini adalah karena dia lupa, dan yang ketiga karena dia terpaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Dan hadis ini riwayatnya hasan. Secara umum hadirin jamaah rahimakumullah, makna hadis ini hadis yang sangat pendek, tapi dibahasnya panjang dan agak susah. Detail-detail hadis ini agak rumit. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan pada kita untuk memahami hadis ini pada detail-detailnya nanti. Secara umum hadis ini bermakna kalau ada orang yang beriman yang meninggalkan kewajiban, karena dia tidak sengaja, karena dia lupa, atau karena dia terpaksa meninggalkan kewajibannya, maka Allah maafkan. Sebaliknya, kalau ada orang yang beriman yang melakukan perbuatan yang haram, harusnya kan yang haram ini ditinggalkan, tapi dia lakukan ini entah karena dia dipaksa, entah karena dia lupa, atau entah karena dia tidak sengaja. Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan. Itulah fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kita lihat ada penjelasan ulama kita tentang keutamaan Allah Subhanahu wa taala pada umat ini. Karunia Allah, kasih sayang Allah pada umat ini. Wa hakadha laqad kana fadlullahi azza wa jalla 'aziman 'ala hadhihi ummah. Demikianlah sesungguhnya karunia Allah, kasih
sayang Allah kepada umat Islam ini, umat Nabi Muhammad sangat besar, sangat besar. Dan kita harus sadari itu. Kita harus sadari bahwasanya karunia Allah kepada kita sangat besar. Seandainya kita hidup di zaman-zaman Nabi sebelum kita, mungkin kita akan susah, kepayahan menjalani kehidupan. Atau seandainya hukum yang dulu sama dengan yang sekarang, mungkin kita akan kesusahan. إذ خفف عنها من التكليف ما كان يخل من غيرها. Yang mana Allah Subhanahu wa taala meringankan beban umat ini. Allah meringankan beban umat ini yang Allah itu tidak ringankan pada umat-umat sebelumnya. Allah tidak ringankan pada umat-umat sebelumnya, tapi pada umat ini Allah ringankan. Faqad kana Bani Israil. Nah, misalnya itu pada Bani Israel. Bani Israel itu umatnya Nabi siapa dia? Nabi Musa alaihissalam, kitabnya Taurat. Idza umiru bi syai'in fanasuhu. Apabila Bani Israel itu lupa melakukan kewajiban, ini Bani Israel ini kewajiban tapi lupa mereka lakukan. Aunuhu an syai'in fa'akhtu'uhu. Atau mereka dilarang melakukan sesuatu tapi mereka tidak sengaja melakukannya. Yang wajibnya mereka tidak sengaja tinggalkan, kemudian yang haramnya mereka tidak sengaja melakukannya. Ajalallahu ta'ala lahum al-uquba. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka sesegera mungkin. Jadi Allah tidak kasih maaf, bahkan Allah menghukum mereka sesegera mungkin. Padahal umat ini kita udah banyak berbuat dosa, Allah hukumnya nanti belakangan ya. Nanti di akhirat dibiarkan kita juga nikmat juga dengan kehidupan, padahal kita banyak melakukan dosa, nanti hukumannya di akhir. Banyak umat-umat terdahulu yang Allah langsung hukum. Misalnya umat kaum Nabi Nuh yang homo-homo itu yang laki suka sama laki, ya perempuan dengan perempuan, Allah langsung tenggelamkan, hukum langsung. Nah itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga Allah mengijabah doa-doa Nabi Muhammad. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami karena kami lupa. In nasina, kalau kami lupa jangan hukum kami ya Allah. Aw akhtana, atau kalau kami tidak sengaja. Rabbana wa la tahmil alaina isra. Ya Allah, janganlah Engkau bebani kepada kami satu beban, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana beban yang Engkau berikan kepada umat-umat sebelum. Nah, ini doa kita, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami beban-beban yang berat yang Engkau beri itu kepada umat-umat sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang tidak mampu kami pikul. Doa yang Allah Subhanahu wa taala ijabah, yang mana umat Nabi SAW ini tidak diberikan beban-beban yang sangat berat sekali. Apa contohnya? Misalnya jadi kalau umat terdahulu itu puasa, dan ini pernah juga di awal-awal Islam, di awal-awal Rasul diutus, dan para sahabat juga awal-awal itu pernah merasakan ini. Kalau mereka puasa, jadi zaman Rasulullah, umat terdahulu itu, kalau kita berpuasa boleh makan sahur nggak? Boleh, sahurnya itu sampai batas azan subuh, masih boleh makan kita di malam hari. Nah, umat terdahulu itu tidak ada makan sahur, tidak ada makan sahur. Kalau mereka sudah tidur, sudah. Kalau mereka tertidur di malam harinya, begitu mereka bangun itulah akhir daripada
mereka makan. Itu mereka tidur, bangun lagi sudah nggak boleh makan. Walaupun tidurnya semenit 2 menit. Itu yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Ada sahabat Nabi di awal-awal, tapi itu telah dihapus dan diganti dengan yang sebagaimana yang kita rasakan ini. Ada sahabat Nabi yang pergi kerja, sampai sekali pulang kerja itu beberapa saat sebelum berbuka beliau tidur, sebelum sempat berbuka. Begitu beliau terbangun sudah maghrib. Nah begitu sudah maghrib beliau terbangun sudah tidak boleh lagi makan, nggak boleh lagi makan. Kalau kita masih boleh, walaupun kita tidur sebelum maghrib, bangun setelah isya, ya boleh kita makan. Kalau umat terdahulu nggak boleh. Begitu mereka tertidur di malam hari, walaupun sebentar bangun itu sudah tidak boleh makan. Begitu beratnya hidupnya umat terdahulu. Apalagi misalnya wanita haid, yang bahasa itu di umat Nabi Isa alaihissalam. Wanita haid itu kalau dia haid itu tidak boleh tinggal di rumah, karena apapun yang dia pegang itu jadi najis, jadi kotor. Dia pegang piring jadi najis, dia pegang jadi. Makanya kalau dia haid itu dia tinggal di gubuk khusus, jauh dari rumahnya, jauh dari mungkin imbas dari hukum yang ada pada umat terdahulu. Mungkin sebagian masyarakat yang yang primitif, yang awam misalnya masih menganggap hari sama orang yang haid itu tidak boleh pegang piring, tidak boleh masak, nanti masakannya jadi kotor. Ini adalah tradisi umat sebelum kita. Ada pun sekarang ini, tidak apa-apa, sudah boleh, sudah bisa. Apalagi beratnya misalnya, kalau mau tobat, ya bunuh diri. Kalau mau tobat, faqtulu anfusakum inda barikum, faqtulu anfusakum inda barikum fataba alaikum. Jika kalian melakukan dosa, kalau mau minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, bunuhlah diri. Sekali berbuat dosa, mau tobat itu langsung bunuh diri. Fataba alaikum, maka Allah akan terima taubat kalian. Nah kalau kita ini berbuat dosa, tinggal taubat saja dengan sungguh-sungguhnya, tidak harus bunuh. Bisa bayangkan kali ini, kalau syariat itu masih berlaku. Sekali kita berbuat dosa, mau taubat, ya supaya kita diampuni harus bunuh diri. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seharusnya ini juga berlaku pada kehidupan kita sebagai manusia. Nah, ini juga kalau kita punya anak-anak misalnya tidak sengaja jadi bola piring, harusnya tidak marahi berlebihan, karena dia tidak sengaja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan kita kalau kita melakukan dosa yang tidak disengaja. Itu juga kalau teman-teman kita, sahabat-sahabat kita tidak sengaja melakukan kesalahan, harusnya kita bisa memaafkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan kita. Dalam firman yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Dan kalian tidaklah berdosa apabila kalian tidak sengaja melakukan sesuatu, walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi yang menampakkan dosa itu adalah sesuatu yang disengaja dilakukan. Inilah utama atau karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Tajawizu anhu al-ithmu la kullama yatarattabu min al-hukmi. Yang Allah maafkan itu hanya dosanya saja. Yang Allah maafkan itu hanya dosa, bukan hukuman dunia. Karena ada dosa di akhirat dapat hukuman, di dunia juga dapat. Misalnya apa? Curi. Kalau dalam Islam ya, kalau dalam hukum Indonesia hukum positif tidak ada. Kalau dalam hukum Islam ya di Arab Saudi itu, ya kalau mencuri ya potong tangan, harus potong tangan. Kemudian kalau berzina ya dicambuk, kalau ya
semudah-mudahan. Nah, tapi kalau yang menikah berzina harus dirajam, dibunuh sampai mati. Itu hukuman yang dosanya di akhirat ada, tapi juga di dunia ada. Membunuh orang misalnya, namanya kisos. Kalau kita bunuh orang, sengaja bunuh orang, ya kita harus dibunuh lagi di dunia ini. Dihukum kisos namanya. Al-ainu bil aini, kalau kita berusaha mata orang, maka kita juga dirusak. Wal anfu bil anfi, kalau hidung orang itu rusak, hidung kita juga dirusak. Wa nafsu bin nafsi, kalau kita membunuh orang, nah kita juga bisa bayangkan jadi kalau itu ditegakkan. Di Saudi itu paling sedikit tingkat kriminalitasnya, karena orang betul-betul takut begitu dia yang membunuh orang, dia sadar kalau dia bunuh orang dia juga pasti dibunuh. Tingkat kriminalitasnya sangat sedikit dibandingkan negara-negara lain. Kemudian koruptor juga kita nggak lihat, jarang kita lihat ada berberita orang di Saudi itu pejabatnya korupsi, jarang sekali. Tapi kalau di Indonesia, sehari-hari itu kita disuguhkan dengan kalau tidak berita pembunuhan, pemerkosaan, ya apalagi korupsi, pencurian, pembegalan, merajalela. Ini dari Jawa kalau hukum Islam itu diterapkan sederhana, simpel, tapi membuat orang jerah, takut, tidak mau melakukannya. Iya. Nah, ada pun yang tadi itu Allah hanya memaafkan yang apa? Dosanya saja. Nah, tapi kalau dia melakukan kesalahan tadi yang membunuh misalnya, ya tetap saja berlaku. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi." Apabila dia membunuh seorang muslim, tidak sengaja membunuh seorang muslim, fatahriru raqabatin, maka dendanya adalah membebaskan budak hamba sahaya. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan juga denda yang diberikan kepada keluarga, denda uang yang diberikan kepada keluarganya, ya, takaran uangnya sesuai dengan yang diputuskan oleh hakim. Tapi sekarang sudah tidak ada budak, ya denda. Selanjutnya kita lihat contoh-contoh amsilatun minal kitab wa sunnah. Contoh-contoh mana saja perbuatan yang dikategorikan tidak sengaja, mana saja perbuatan yang dikategorikan lupa, dan mana saja perbuatan yang dikategorikan terpaksa. Al-khata' ini artinya tidak sengaja. Ya, tidak sengaja itu kebalikan dari sengaja. Artinya tidak ada niat. Dia melakukan tapi tidak ada niat. Yang pertama adalah qatlul khata'. Contoh misalnya salah membunuh. Seperti yang saya jelaskan, salah membunuh orang. Man qasada ila rabbi soidin, siapa yang awalnya dia ini mau berburu, awalnya dia pergi berburu bawa panah atau bawa senjata, atau dia ini niat awalnya ingin membunuh musuh perang Islam dan orang kafir misalnya, tujuannya ingin sasarannya adalah orang kafir, tapi asal musliman, tiba-tiba karena seorang muslim, atau dia tadi ingin niat hatinya ingin menyerang ingin berburu kijang misalnya, apa yang bisa diburu hewan-hewan bisa diburu, ya kijang lah atau burung lah misalnya, tiba-tiba di atas pohon itu ada orang lain misalnya, nah dia. Dulu kami pernah di pondok itu di Mualim sini, ada santri gabut boleh begitu, dia ambil batu segini besarnya dia, ambil batu dia lempar ke kebun di timur, kena orang ya. Orang itu polisi, mantan polisi. Kamu siapa yang lempar? Namanya tes dari itu. Tapi kita kita kasih penjelasan, alhamdulillah paham ya. Nah, jadi kalau kita salah, misalnya niatnya ingin lempar apa, tiba-tiba kena orang meninggal. Apa dia? Fa
fa innahu la ithma alaihi wa la dzamba, maka dia itu tetap tidak berdosa karena niatnya bukan itu, tiba-tiba salah begitu. Wa in kana hadza la ya'fihi min al-maqlubati bidiyah, walaupun tidak menyelamatkan dia dari denda tadi, ya, dendanya tetap berjalan, tetap berlaku dendanya. Wal kafarah, sebagaimana firman Allah, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an, tidak layak seorang muslim itu membunuh orang Islam juga kecuali tidak disengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an, siapa yang membunuh seorang muslim itu tidak sengaja, maka dia membebaskan budak muslimah, dan plus dia membayar denda kepada keluarganya, ila an yasaddaku, kecuali kalau keluarga korban ini mau merelakan juga boleh. Sudahlah, ini tidak sengaja, saya maafkan, tidak usah denda. Maka itu sebaik-baiknya. Wa in kana min qaumin adun, seterusnya. Intinya hadirin Allah, nah itu kalau dalam konteks yang itu tidak sengaja membunuh manusia muslim, tidak berdosa, tapi tetap hukuman dunianya tetap berjalan. Yang mungkin nggak tahu juga di hukuman positifnya juga ya di Indonesia juga, apakah di penjara ya, kita nggak ada pakar hukum soal itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ta'khirus shalah an waqtiha. Tadi contoh tidak sengaja, ini contoh lupa. Man akhara shalah an waqtiha bi udrin, siapa yang mengakhirkan waktu sholat biudrin, dikarenakan uzur, maksudnya dia sholat bukan pada waktunya, sholat subuh jam 7, sholat subuh jam 7. Kenapa dia sholat subuh jam 7? Karena dikarenakan dia tertidur, au nisyanin, atau dikarenakan dia lupa, misalnya sibuk kerja tidak dengar azan, misalnya tiba-tiba sudah azan maghrib padahal dia belum sholat asar gitu. Ini karena kesibukan. Fa innahu la yutham, karena sesungguhnya dia itu tidaklah berdosa. Walakinnahu yuqalu bil qada'i fawr istiqal, hanya saja dia diminta langsung qada sholat, langsung mengerjakan sholat apabila dia sudah ingat atau sudah bangun dari tidur, dibaca 7 bangun, ya langsung. Jangan minum kopi dulu misalnya ini. Minum kopi dulu baru sholat. Jangan minum kopi dulu, langsung wudu sholat. Nah, demikian juga tadi lupa, begitu dia ingat, ambil wudu langsung sholat. Tapi sholat mana dulu nih kalau yang lupa? Udah masuk waktu maghrib, asarnya belum. Apakah asarnya dulu atau maghribnya dulu? Nah, itu tidak ada keterangannya di dalam hadis Nabi SAW. Ada ulama yang menyarankan harus lebih dulu melaksanakan sholat yang ditinggalkan, itu dulu baru sholat yang masih ada waktunya. Ada juga yang menyarankan harus sholat yang waktunya waktu dulu. Misalnya kalau dia tinggalkan asar di waktu maghrib, sholat maghrib duluan baru sholat asar. Boleh juga asar duluan atau baru sholat maghrib, itu dua-duanya tidak ada masalah. Itu dia. Itu contoh kalau lupa. Nabi bersabda, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha. Siapa yang lupa melaksanakan sholat, hendaklah dia sholat apabila dia ingat. Ini beda kasus dengan orang yang sengaja tidak sholat bertahun-tahun. Umur dia 15 balik sampai 30 tahun tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat. Bisa sekali. Umur 30 tahun baru tahuan misalnya, atau tidak sengaja ikut kajian di tanah tempurung, kira tobat hadiah, banyak yang tanya begini. Atau tidak pernah puasa sama juga, yang pas di kajian golong ada yang begitu, saya tidak pernah puasa Ustaz selama 20 tahun katanya. Berarti tidak sholat juga 20 tahun. Gimana caranya? Saya juga gimana caranya? Apakah saya sholat sepanjang
20 tahun itu dikalikan berapa ribu rakaat, insyaallah berapa ribu rakaat yang kodok. Apakah begitu? Atau puasa itu saya ganti? Kalau 20 tahun saya tinggalkan berarti 30 kali 20, 30 hari kali 20, berapa lama dia kan puasa? Para ulama menjelaskan hadirin yang dikodok itu hanya yang ditinggalkan karena ada uzur. Kalau sholat ya tadi karena dia lupa atau karena dia tiduran itu kodok. Kalau dia sengaja tinggal berdosa ya berdosa. Bagaimana caranya? Ya tobat, minta maaf sama Allah Subhanahu Wa Taala dan perbaiki sholatnya, sholat istiqomah. Demikian juga yang tidak pernah puasa, selama 20 tahun tidak pernah puasa, berdosa. Bagaimana caranya? Ya bertobat kepada Allah dan minta maaf. Begitu masuk Ramadan berikutnya ya harus puasa, tidak dibayar dengan fidyah atau ya diganti, tidak. Ini kalau itu statusnya sengaja dia tinggalkan. Nah, ini contoh kita lupa melaksanakan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah contoh terpaksa. Istilah terpaksa ini kita pernah sering lihat. Terpaksa namanya. Tapi terpaksa menurut kita ini beda dengan terpaksa menurut agama. Apa kalau terpaksa menurut kita, Ustaz? Dalam kondisi apa? Apa misalnya ya? Sama sih dipaksa sama terpaksa. Dipaksa atau terpaksa sama saja. Misalnya pulang ke rumah, misalnya dia ada senam, tiba-tiba di masjid itu datang dari rumah nggak pakai senam, tiba-tiba di masjid ini ada sendal lebih misalnya, karena panas mungkin pulang ya terpaksa saya ambil terpaksa. Itu terpaksa kalau dalam pengertian kita terpaksa saya ini. Atau misalnya dia harusnya bayar uang kuliah, misalnya harus bayar kuliah, terpaksa saya ini mengambil motor terpaksa. Jadi bukan itu maksudnya terpaksa yang dimaafkan oleh syariat. Terpaksa dimaafkan di sini adalah kalau yang sudah diancamnya nyawa, itu baru namanya terpaksa. Dia dipaksa betul-betul untuk menghilangkan, untuk mempertahankan nyawa dia. Tadi itu bala tanukuna ila watu muslim itu. Maka di sini dijelaskan fa'inna an akroha ala an yuntiqa bil kufri fa'innahu ya'ti bil ma'ruf. Siapa yang dipaksa untuk melakukan ucapan kafiran misalnya, disuruh paksa begitu supaya dia, kalau di zaman sahabat Nabi dulu, Ammar bin Yasir, Sumayyah dan Yasir itu dipaksa setelah masuk Islam, dipaksa masuk lagi ke agama awalnya, agama nenek moyangnya, yaitu mereka menyembah berhala. Dipaksa, disiksa. Akhirnya Sumayyah dan Yasir bapaknya ini mampu sabar bertahan, tapi karena dipaksa dan tidak bahagia dihukum, menjadi syahid pertama dalam Islam. Tapi anaknya yang bernama Ammar bin Yasir tidak tahan disetrika. Akhirnya dia mengucapkan itu bahwa dia kembali ke agamanya yang dulu. Itu terpaksa dari nyawa. Taruhannya itu adalah nyawa. Kita lihat peperangan di Suriah misalnya, Bashar al-Assad itu tentara-tentaranya sengaja mengubur orang, dikubur pelan-pelan. Ayo bersaksi, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, saksikanlah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Bashar al-Assad. Tapi orang itu tetap dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah subhanahu Muhammad Rasulullah. Dia dikuburkan dikubur hidup. Nah itu dia terpaksa tapi dia bertahan. Nah di sini ada yang Allah. Siapa yang dipaksa melakukan perbuatan yang kafir, annahu nafaqa bil kufri la bima yadullu alaihi shalihan ila an ukriha ala ma yunfaru shalihan fa innahu yatakallamu bidzalika lisanuhu. Kalau dia sudah terpaksa diancam nyawanya, mau ditembak misalnya, di depan ini senjata, ayo kamu ucapkan saya masuk agama Nasrani misalnya. Kalau kamu tidak mengucapkan itu, nah kami akan bunuh, atau saya akan masuk ke agama Yahudi.
katakanlah, aku bersaksi bahwa aku bersaksi bahwa saya adalah seorang Yahudi. Kalau kau tidak melakukannya, kau akan ditembak. Bagaimana kondisi kita saat itu? Maka kita mengatakan, ya, saya bersaksi bahwa saya adalah seorang Yahudi. Nah, saat itu maka kita dimaafkan. Boleh anda kira binasi, tapi tanpa dia yakini dalam hatinya. Tetap hatinya itu tidak boleh yakini. Hanya karena terpaksa. Ma'atumaninati qalbihi bil iman. Hatinya itu harus tetap tenang, nyaman dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man kafara billahi min ba'di imanihi", siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, illa man ukriha qalbuhu, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap beriman, tetap tenang dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kalau kita dipaksa, nyawa kita jadi sasarannya, boleh. Walau sabara mukrah 'alal kufri wa lam yatalaffaz bihi. Seandainya orang itu sabar, sudah ada senjata ditolong, kalian dia tetap bersabar, dia tetap mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka khairun lahu. Itu lebih baik bagi dia, lebih baik. Kalau dia mampu bersabar, mampu bertahan, kalaupun dia didorong misalnya ditembak, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Itu sebaik-baiknya. Tapi kalau dia tidak mau mengambil resiko itu, maka boleh dia mengucapkan tadi dengan syarat dia tidak betul-betul meyakini akidah orang itu, dan hati dia itu harus masih tetap tenang dan nyaman dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis Bukhari, ada dua orang yang tersesat dalam hutan, lalu ditangkap oleh suku pedalaman yang masih menyembah berhala. Mereka mengatakan, kalian akan keluar dari hutan ini dengan satu syarat, berikanlah kurban kalian kepada Tuhan kami. Apa saja? Boleh dengan nyamuk, boleh dengan nyamuk. Kalau tidak, kami akan sembelih. Nah, satu orangnya itu dia korban dia tepuk nyamuk, dan hatinya memang udah apa-apa ini. Dia ridho, memang dia ridho itu. Dia tepuk nyamuk dan dia ridho. Nyamuk itu diserahkan kepada berhala itu, maka kata Nabi huwa fitnah, dia berada di neraka. Yang satunya menolak, tidak, dia dibunuh di situ, huwa fil jannah, yaitu berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu adilnya Allah. Ini boleh ada rumit sedikit. Baik, rinciannya ada rincian beberapa hal yang tidak semudah yang kita pahami di sini. Yang pertama, kita cepat. In waqa'a al-khata'a aw nisyana fi tarki ma'murin bihi. Kalau ada orang yang tidak sengaja atau lupa meninggalkan perbuatan yang wajib, maka perbuatannya itu tidak gugurkan kewajibannya. Misalnya tidak sengaja salah sasaran melaksanakan kewajiban, tidak sengaja, dasarnya 2 menit. Ya, 2 menit. Oke. Tidak sengaja meninggalkan kewajiban, apa istilahnya? Tidak sengaja beliau meninggalkan kewajiban tapi salah sasaran. Nah, misalnya ini adalah dia mengeluarkan zakat, tapi zakatnya ini dikeluarkan kepada orang kaya ternyata. Awalnya dia kira orang ini miskin, tiba-tiba ada berita bahwa orang itu kaya. Nah, bagaimana dengan status zakatnya? Apakah sudah gugur kewajibannya atau belum? Maka kata para ulama, kewajibannya tidak gugur. Maka yang dia lakukan adalah dia wajib berzakat kembali kepada orang fakir yang betul-betul miskin. Adapun harta yang dia berikan kepada orang kaya tadi boleh dia relakan atau boleh dia ambil kembali. Nah, itu status. Ini kita coba dulu ya, tinggal beberapa menit.
Ini penjelasan insya Allah kita lanjutkan lagi pada sesi yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.